Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ya, anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya memulai firman Tuhan dengan sebuah kejadian-kejadian yang mungkin seringkali kita lewati setiap hari ya. Nah, satu kali mungkin Bapak Ibu Saudara mengendarai kendaraan dan area di mana jalan yang ada itu sempit, tapi di depan kita ada mobil yang perlahan-lahan, ya tidak cepat kan, meskipun kita tahu di depannya mobil itu kosong, ya. Apa yang kita lakukan, ya? Kalau saya mungkin akan klakson keras ya, tin gitu. Maksudnya apa? Supaya dia cepat berlalu gitu. Tetapi kalau dia tetap lambat, pada akhirnya kita akan merasa tidak sabar dan kita ngomel mungkin dengan istri atau orang yang di samping kita. Ini mungkin lagi belajar nyetir gitu ya, mungkin seperti itu. Atau ibu-ibu yang sering belanja di mall begitu ya, ketika sudah mau membayar dan kemudian masuki antrean untuk membayar, dan ketika kita mau bayar ternyata di depan kita ini macet ya, lama sekali begitu. Maka kita akan celingak-celingu dan kita akan lihat mana antrian yang paling kosong. Ya, ketika kita lihat ada yang kosong, kita akan pindah ke sana. Dan kemudian ketika kita lihat ternyata antrian yang kita tinggalkan itu ternyata sudah mulai lancar, sedangkan antrian kita ini malah lambat. Apa yang kita rasakan? Jengkel. Ya. Kesabaran kita diuji begitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami WA yang tidak direspon dengan cepat, jengkel, marah ya. Orang tua mungkin marah dengan anak-anak tidak sabar yang rewel. Ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal seperti ini ya, ada istri atau orang tua yang setiap kali ngomongnya diulang, terus akhirnya kita ngomong ya, tapi ternyata kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kesabaran kita diuji di sana ya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kesabaran. Ya, rem kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, zaman sekarang ini segala hal yang berhubungan dalam kehidupan terus diperbaiki untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan ya. Kalau Bapak Saudara transaksi di bank sekarang makin cepat, kondisinya mungkin lebih baik ya, bisnis lebih baik ya. Bapak Saudara perlu ketahui pengguna HP di Indonesia itu ternyata lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Ya, dikatakan ada sekitar 130%, ya, artinya lebih banyak HP. Jadi satu orang bisa punya 2 atau 3 HP. Bapak Ibu Saudara juga mungkin sekarang mulai banyak kenal istilah-istilah yang baru. Anak-anak muda tahu istilah ghosting ya. Ya, sekarang lagi rame itu ya, saya baru tahu apa itu ghosting ya. Jadi dijanjiin tapi ternyata tiba-tiba hilang, lenyap gitu ya, tidak ada kelanjutannya. Nah, ini membentuk kita menjadi seseorang yang punya mental tidak sabar. Manusia sekarang cepat emosi. Kondisi-kondisi yang ada ini membentuk kita. Ya, kalau kita ngomong sabar di dalam penderitaan, itu adalah satu hal yang sering kita ulas di dalam kebaktian, dalam ibadah-ibadah, dan kita bisa memahaminya. Tetapi sabar dalam kehidupan yang terus berpacu dengan waktu, dengan kesempatan, dengan persaingan yang ketat, apa masih relevan kita bicara tentang kesabaran? Ya, ada yang satu orang yang berkata begini, dia promosi dengan WA-nya, ini barangnya terbatas, gercep saja gitu ya. Saya cari-cari kamus ini gercep ini apa gitu ya. Ternyata gerak cepat gitu ya. Siapa yang cepat dia dapat begitu. Nah, ini kondisi yang ada, persaingan ya, kesempatan-kesempatan terbatas. Nah, kondisi-kondisi ini membentuk mental kita. Nah, sabar itu sebenarnya kan bukan hanya sekedar tidak peduli atau cuek ya. Bukan juga sebetulnya bukan ceroboh, tapi kita mungkin mengamati dengan cermat keadaan sekeliling kita. Kalau antrean, mobil padat, ya sabar aja. Mungkin ada kesempatan nanti menyalip ya. Itu kondisi-kondisi yang ada. Mulai bisnis ya pelan-pelan aja, tidak harus cepat-cepat pinjam uang dalam jumlah besar hingga tidak bisa bayar. Nah, tetapi dengan kondisi yang ada seringkali kita gagal
di dalam kehidupan ini, ya. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan bersama-sama tentang kesabaran. Kesabaran adalah rem kehidupan. Nanti saya akan ulas lebih lanjut, ya. Nah, mengapa sabar? Mengapa sabar, ya? Itu adalah sifat Bapa kita, ya. Bapa kita, Allah Bapa kita sabar, ya. Tema kita setahun ini kan kita bicara tentang membangun karakter ilahi, ya. Maksudnya karakter yang dimiliki oleh Allah, biarlah itu tercermin dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapa kita adalah Bapa yang panjang sabar. Musa, ya, Daud memuji kebesaran daripada kepanjang sabaran Allah, kesabaran Allah. Di dalam Mazmur, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Panjang sabar. Kalau dia menuntut, dia mendendam, maka kita tidak akan ada di bumi ini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Apa yang kita lakukan harusnya mendapatkan hukuman. Tapi Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Dan Dia tidak membalaskan, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kehidupan kita ada seringkali di dalam dosa, dalam kesalahan. Tetapi Allah itu panjang sabar. Dan kita merasakan hal itu. Kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau panjang sabar kepada hidupku. Orang yang berdosa, orang yang sering bersalah ini. Panjang sabar Allah itu luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu memberikan kesempatan-kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20. Di sana dikisahkan bagaimana Allah panjang sabar terhadap orang-orang yang akan menerima hukuman air bah. Ya, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan, Nuh ditulis itu di kitab Kejadian 5, waktu itu usianya 500 tahun. Dan kemudian Nuh memiliki anak Ham, Sem, Yafet. Dan kemudian di usia 600 tahun, dia masuk ke perahu yang besar Bahtera sebelum Tuhan menghukum dunia ini. Artinya sepanjang waktu itu sekitar 80 sampai 100 tahun. Tuhan Allah kita memberikan kesempatan melalui Nuh. Dia berkata bahwa akan ada bencana besar, ya, air bah melanda dunia ini. Dan Tuhan memberikan kesempatan orang-orang itu bertobat. Waktu yang sangat panjang, panjang sabar Allah itu terlihat di sana. Tapi apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang menanggapi semua perkataan daripada Allah Bapa itu. Sehingga yang selamat mereka saja, sedangkan yang lain binasa. Ya, menunjukkan betapa Allah kita itu adalah Allah yang panjang sabar. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 18, ditulis di sana bahwa 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku orang-orang Israel di padang gurun. Kita seringkali mendengar cerita daripada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan buat banyak mujizat. Ya, ketika mereka mengomel tentang air, maka Tuhan menyediakan. Ketika mereka menginginkan daging, Tuhan menyediakan. Ketika mereka ketakutan, maka mereka melintasi laut Tebrau dengan mujizat Tuhan. Tuhan melakukan banyak hal. Tuhan itu sayang dengan mereka. Meskipun bangsa Israel mengomel, meskipun bangsa Israel itu memberontak, tapi Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel. Begitu besar, panjang sabarnya Allah kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ya, sebuah perkataan yang sangat menguatkan kita betapa Tuhan itu panjang sabar dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap Tuhan itu tidak menepati janjinya. Katanya Tuhan mau datang, tapi mana buktinya? Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu.
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tujuan dari segala hal yang dilakukan Tuhan, panjang sabar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tujuannya supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sifat Allah Bapa kita adalah Bapa yang sangat panjang sabar. Tentunya kita perlu meniru Allah kita. Ya. Mungkin kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kita harus berdoa bagi orang-orang yang perlu diselamatkan atau mengajak mereka untuk datang pada Tuhan. Di sana kita perlu sabar di dalam perkataan kita, maupun kita terus berdoa untuk mereka sebagai murid-murid Kristus yang mengaku cinta sama Tuhan kita. Mari kita belajar untuk bersabar. Kesabaran itu adalah sebuah buah roh yang dicari oleh Allah dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, salah satu buah roh adalah kesabaran. Nah, hal yang kedua, mengapa kita harus sabar? Ya, saya mencatatkan bahwa sabar itu adalah sifat daripada kasih. Ya. Kalau kita membaca 1 Korintus, dikatakan 13 ayat 4, kasih itu sabar. Katakan bersama-sama, kasih itu sabar. 1, 2, 3, kasih itu sabar. Nah, sifat daripada kasih itu adalah sabar. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang memiliki kasih, contohnya misalnya Rahel dan Yakub, kisah itu, ya, di mana Yakub itu datang ke rumah Laban sebagai seorang pelarian, ya, dia takut karena Esau akan membunuh dia. Dia hidup bersama dengan Laban. Dia menjalani kehidupan itu dan dia tertarik kepada Rahel, anak dari Laban. Dan dia berkata, aku menginginkan Rahel. Aku ingin bekerja 7 tahun untuk mendapatkan dia. Firman Tuhan berkata bahwa waktu yang ada 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Karena cintanya Yakub kepada si Rahel. 7 tahun itu lama, tetapi karena cinta, dia anggap hanya beberapa hari saja. Tapi ketika dia dinikahkan, pada malamnya dia tidak mendapatkan Rahel, tetapi dia mendapatkan Lea. Esok harinya dia protes kepada Laban, mengapa aku mendapatkan Lea, bukankah aku menginginkan si Rahel? Dan si Laban berkata, tidak umum di bangsa kami untuk memberikan anak yang kecil sebelum anak yang tertua menikah. Akhirnya Laban berkata, gini saja, kita mengadakan pesta 7 hari, dan kemudian nanti aku akan memberikan Rahel kepadamu, dan 7 tahun engkau harus bekerja dengan aku. 14 tahun, bukan waktu yang pendek. Ya, keinginan menikahnya dia harus lewati 14 tahun. Tetapi firman Tuhan menunjukkan karena cintanya si Yakub, maka dia menganggapnya itu adalah hal ya yang biasa saja. Dianggapnya hanya beberapa hari. Nah, Allah mengajar kita untuk mengasihi kita, sesama kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama kita. Seringkali mungkin kesabaran ini kita dihadapkan di dalam kebutuhan-kebutuhan dengan sesama kita. Dalam pergaulan-pergaulan kita. Mungkin kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang kita anggap sulit. Ya, maksudnya apa? Orang yang kita temui seringkali ngomel, kalau ketemu, ya seringkali ketemu marah-marah, ya dikasih tahu keras kepala. Kita perlu kesabaran, ya. Ketika kita memiliki kasih, kita akan melakukannya dengan sabar, mencintai dia. Ketemu mungkin dengan suami yang seringkali berkata kasar, ya. Kita harus sabar, atau istri yang mungkin cerewet, kita perlu sabar. Tuhan itu kan merancangkan pernikahan itu sekali untuk seumur hidup. Dan kita perlu sabar di situ. Dan seringkali kita diuji dalam hal ini. Nah, ketika kita punya kasih itu sabar. Tidak mudah, tapi mari kita belajar. Firman Tuhan
membuat kita belajar dalam hal ini. Ya, pemarah itu membangkitkan pertengkaran. Amsal berkata demikian. Ya, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ketika kita rame ini di rumah, perkataan yang sama-sama tinggi membuat pertengkaran-pertengkaran terjadi di rumah. Tetapi ketika yang satu mungkin tinggi, tapi yang satu sabar, firman Tuhan mengajarkan itu memadamkan perbantahan. Anak-anak muda yang sedang berpacaran, kalau engkau mengasihi pasanganmu, maka engkau akan sabar menunda seks sebelum pernikahan. Ya. Ketika kita di dalam pekerjaan, ya, ada karyawan, ada pemasok yang salah, kita bisa menerapkan kasih kita, memberikan kesempatan kalau mereka ada kesalahan dan mengulang memberi kesempatan dia bekerja terus. Dalam keluarga seringkali ada masalah suami istri dan anak. Satu kali seorang istri yang sangat rajin sekali, dia seringkali membersihkan rumahnya. Tapi ketika lihat suaminya datang pulang dari kantor, lepas sepatu dan dilempar sepatunya kemana-mana, dia mulai jengkel, dia marah sama suami. Kemudian kursi yang sudah dibersihkan, kemudian anak-anaknya naik ke kursi itu dan mulai injak-injak kursinya kotor. Dia marah-marah, dia stres. Dan dia memutuskan datang ke psikiater. Ya, dia marah-marah, dia tahu marah itu salah, tapi dia tidak bisa memendam kekesalannya. Dia tidak sabar dengan suaminya, tidak sabar dengan anaknya. Dan akhirnya psikolog ini, bukan psikiater ya, psikolog ya. Psikolog itu memberikan solusi gini, sekarang tutup matamu, ya. Bayangkan rumah yang tenang, tidak ada suami ya yang melempar-lempar sepatu ya. Tidak ada anak-anak di sana, kamu hanya sendirian saja. Ya, bayangkan semua rumah yang nyaman untuk engkau. Tapi ketika dia mulai membayangkan, dia mulai menangis. Karena apa? Dia merasa suaminya itu penting buat dia. Dia merasa anak-anaknya penting buat dia. Orang lain menunggu anak, dia punya anak, anaknya nakal. Tapi dari situ dia sadar bahwa ketika dia membangun kasihnya lebih lagi, dia bisa bersabar dengan suaminya. Dia bisa bersabar dengan anak-anaknya. Beritahu mereka, ya tolong mereka. Dan pada akhirnya, ya dari cerita ini mereka bisa disatukan kembali. Kasih itu sabar. Nah, hal yang lain, mengapa kita perlu belajar tentang kesabaran? Ya, saya merenungkan bahwa kesabaran itu menentukan kehidupan kita. Ya, jika kita sabar menahan kemarahan kita, maka kita akan terhindar dari banyak kesusahan. Ya. Petani itu menantikan hasil kebun. Pernah lihat petani yang ingin menanam misalnya mangga, ya ditanam, kemudian 3 hari kemudian dia lihat, dia bongkar lagi, kok enggak cepat ya, tumbuhnya ditanam lagi, dan kemudian seminggu kemudian dilihat lagi, kok enggak cepat tumbuh ya, dibongkar lagi. Akhirnya tanaman itu tidak bisa tumbuh. Petani menunggu padi mungkin 3 bulan, 6 bulan, ya. Buah berapa tahun, dia sabar menunggu. Ya. Tetapi ketika dia menantikan itu, dia mendapatkan hasilnya. Ya, kesabaran itu menentukan kehidupan kita. Seperti rem yang menghindarkan kecelakaan, maka kesabaran juga akan menghindarkan kita dari masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya. Iblis itu seringkali menggoda, melewati batas kesabaran kita untuk masuk di dalam perangkapnya. Ada kisah di sebuah tempat namanya di daerah sebuah Samoa, ya di daerah Samudra Atlantik ya, ada daerah itu, ya. Mereka
dekat dengan pantai, dan mereka seringkali memancing kepiting. Caranya gimana? Ambil kail, ya, di depan kail itu diberi batu, ya, batu kecil. Dan kail itu dikenakan kepada kepiting itu, ya. Kepiting itu kalau tidak respon terus, batu itu dikenakan badannya kepiting itu. Sampai akhirnya kepiting itu marah dan mencapit kail itu dan kemudian diangkat. Iblis itu juga seperti itu. Seringkali ada masalah yang dilempar kepada kita. Respon kita itu seperti apa? Kalau kita tidak sabar, seringkali kita gagal. Seringkali kita jatuh di dalam masalah-masalah yang lebih besar. Kemarahan-kemarahan sering mengakibatkan dosa yang lebih besar. Ada orang membunuh, kemarahan membuat orang bercerai, kemarahan membuat segala sesuatunya yang harusnya baik tetapi akhirnya rusak. Ya, di sini dikatakan orang yang sabar akan terhindar dari banyak masalah yang ada. Ya, Musa tidak sabar dengan bangsa Israel. Satu kali ketika sudah mendekati Kanaan, dan orang-orang Israel mulai kehausan. Mereka berkata kepada Musa, mengapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Supaya kami mati di padang gurun? Ternak-ternak kami mati di padang gurun? Dan hal itu dibawa Musa kepada Allah. Allah berkata, bawa beberapa orang, ya, ke gunung batu itu, katakan, supaya air keluar dari sana. Dan ketika Musa membawa beberapa orang, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tidak memperkatakan, hai air keluar dari gunung batu itu. Tapi dia pukul batu itu 2 kali. Air memang keluar, tapi Allah marah dengan Musa. Engkau tidak menghormati aku. Musa berkata kepada orang-orang Israel, kamu orang-orang yang berontak ya, kepada Allah. Semuanya yang harusnya dia bisa masuk tanah Kanaan. Karena perkara itu, Musa tidak pernah masuk tanah Kanaan. Karena apa? Kemarahan. Dia tidak sabar menghadapi. Bukankah sudah berapa tahun dia mengalami hal itu? Tapi hanya karena titik terendah dalam hidupnya, mungkin dia merasa jengkel dengan orang-orang Israel, membuat dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya, menentukan kehidupan. Harusnya dia ada bersama dengan orang-orang di dalam tanah Kanaan. Sebuah kisah mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Seorang anak yang mencintai ayahnya, dia melihat ayahnya sedang mencuci mobilnya dan dia ingin membantu ayahnya. Apa yang terjadi? Dia ambil batu dan dia bersihkan mobil itu. Dia anggap batu itu alat untuk membersihkan mobil. Dan ketika ayahnya tahu, ternyata mobil yang dia sayangi itu rusak. Apa yang dilakukan? Ayahnya marah. Ayahnya ambil kayu dan dipukullah tangan anak itu. Ya, sampai berdarah, anak itu minta ampun, minta ampun. Dan kemudian ayah itu sadar. Dan ternyata tangan anak itu sudah rusak. Dan kemudian dia bawa ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit ditangani, tapi ternyata tidak bisa ditangani dengan biasa. Harus diamputasi tangan itu. Dan kemudian anak itu ditangani dengan baik. Dan ayahnya datang memeluk dia, maaf ya nak, ya maaf ya, ayah sudah bertindak ceroboh. Dan anaknya berkata, iya papa enggak apa-apa, aku mau bantu papa, ya. Tapi sekarang aku enggak bisa bantu, tanganku tidak ada. Dan ayahnya menyesal seumur hidupnya. Kemarahan menentukan kehidupan. Ketidaksabaran menentukan kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan, akal budi itu membuat seseorang panjang sabar.
akal budi asalnya daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, membuat kita bisa panjang sabar. Kita perlu minta sama Tuhan. Ya. Di dalam pekerjaan-pekerjaan karena maki-makian, ya ada seorang yang bisa membunuh majikannya, tapi ketika kita punya akal budi, ya kita bisa sabar. Ya. Kesabaran itu, misalnya Anda saat ini mungkin ada dalam pekerjaan sebagai seorang marketing atau apa, Anda akan sadar dengan hal ini. Ya, kalau kita kepingin kenalan, ya misalnya siapa ya, misalnya dengan Ko Awe ya, pengusaha, saya belum kenal, maka saya dengan sabar datang sama dia, ya minta tolong supaya bantu saya. Kalau dulu saya di bank gitu ya, datang minta tolong bantu supaya saya punya aset, omset dan macam-macam supaya nanti tidak dimarahin dan macam-macam begitu. Itu perlu kesabaran, ya. Dan dengan kesabaran seseorang penguasa dapat diyakinkan, firman Tuhan berkata demikian. Berhubungan dengan atasan yang mungkin sekali waktu mungkin marah, ya perlu kesabaran menentukan kehidupan kita. Firman Tuhan yang lain juga berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Apakah kita pernah mengalami hal ini? Investasi salah, karena pikirnya kita dapat keuntungan besar, tapi ternyata salah, kerugian yang kita dapatkan. Ya. Kesabaran akan menolong kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Sekarang ini kan ada banyak Bapak Saudara yang mungkin baca medsos atau televisi, ada yang suka TikTok, saya tidak terlalu suka ya TikTok. Katanya ada TikTok Cash, pernah dengar TikTok Cash? Ya, itu kan dapat uang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ditutup pemerintahan. Ada yang kehilangan uang. Ada seorang teman ya yang di WA saya, dia kok setiap kali dia pasang itu ya, mungkin dia dapat keuntungan banyak, tapi berapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu kalau salah, ditutup, hilanglah uang itu. Ya. Sekarang ada macam-macam namanya fintech, financial technology. Bapak Saudara yang sering medsos mungkin ditawarin kredit ini, ditawarin pinjaman ini, tawarin nabung ini, tawarin saham ini, tawarin macam-macam. Ya. Kita kepingin lebih kaya, lebih dapat lebih untung gitu. Beberapa hilang di sana. Kita perlu lihat, cek kondisi yang ada, sabar. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kesabaran menentukan kehidupan kita. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita belajar? Ya. Bagaimana kita belajar di dalam kesabaran? Ya. Saya merenungkan dan biarlah ini menjadi sebuah solusi dalam kehidupan kita. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita belajar tentang kesabaran? Firman Tuhan mengajar kita, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kesabaran itu adalah buah roh, Bapak Saudara. Ingat ya. Jadi supaya berbuah kita harus melekat kepada pokoknya yaitu Allah sendiri, kepada Yesus. Kesabaran itu bukan miliknya orang tua. Pernah tahu Bapak Saudara orang-orang tua juga tidak sabar. Kesabaran itu bukan juga milik orang yang pendiam. Kesabaran itu juga bukan milik orang yang tutur katanya baik. Tapi saya percaya orang yang sabar, dia membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia perlu berbuah dan bersandar kepada Tuhan, tinggal di dalam dia.
Nah, apa artinya saya menemukan berapa hal tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia? Yang pertama Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maksudnya ketika kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, itu artinya kita tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Itu arti yang pertama. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, artinya tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kalau kita mengaku Yesus adalah anak Allah, kalau kita mengaku Yesus adalah anak Allah, maka kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam aku. Itu arti yang kedua. Dan arti yang ketiga, saya menemukan 1 Yohanes 3 ayat 24 berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita menuruti segala perintah Allah, artinya kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Mengikuti perintah Tuhan, ya. Nah, perintah Allah itu jelas dalam firman Tuhan. Makanya firman Tuhan disampaikan terus-menerus supaya kita bisa melakukan. Bapak, Ibu, Saudara juga didorong untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang terpenting adalah melakukan perintah Tuhan. Maka buah kesabaran itu akan terus tumbuh dalam kehidupan kita. Ya, ada sebagian ayat yang menolong kita ketika menghadapi suami, ketika menghadapi istri, orang tua. Ingat, kasih itu sabar. Kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, anak orang tua. Menghadapi mungkin kebawelan, menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, orang tua yang menjengkelkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, hormati orang tuamu, ya. Hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Orang tua yang mungkin ya dengan anaknya, ya seringkali anak-anak itu membuat jengkel, membuat tidak sabar orang tua. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Banyak anak-anak yang lari dari rumah yang membuat masalah karena mereka sakit hati dengan orang tuanya. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabar dengan mereka. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kalau kita perlu mengampuni kesalahan orang lain, ya. Sabar itu kan kasih itu kan sabar, kita perlu mengampuni. Ya, kita perlu ingat firman Tuhan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga, memberikan pengampunan. Kalau kita mungkin jengkel terhadap orang yang berhasil karena curang, kita perlu sabar dengan orang itu. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang itu melakukan tipu daya. Sabar. Ada orang-orang yang berhasil karena tipu daya. Kita tidak usah marah dengan dia. Berdiam dirilah. Jangan iri dengan orang-orang yang berhasil karena tipu daya. Firman Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua yang ada di sini, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, 2 Timotius 2 ayat 24, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Hamba-hamba Tuhan, semua orang di sini. PKS sabarlah dengan anggota-anggotamu yang di WA tidak balas dan tidak hadir di dalam komsel-komsel. Ya, guru-guru sekolah minggu sabarlah dengan anak-anak yang mungkin saat ini diajak untuk beribadah tidak beribadah. Pembina-pembina sabarlah. Ya,
Semua yang ada kita pelayan-pelayan Tuhan, ketua komisi, sabarlah dengan anggota-anggotamu. Dorong mereka untuk makin cinta Tuhan. Mungkin kita perlu berlutut supaya Tuhan buat mereka bisa bersama-sama dengan kita. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk bisa bersabar. Kita harus menuruti segala perintahnya. Dan itu berarti Allah itu tinggal dalam hidup kita dan kita di dalam Dia. Saya sadar, kita perlu sadar bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, maka kita tidak mampu. Keinginan kita melakukan firman Tuhan harus disertai dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita melakukannya dengan sukacita. Ya, untuk hal-hal yang sehari-hari yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita perlu mengizinkan ya satu kali misalnya di tengah-tengah kepadatan, perjalanan yang padat. Ya, kalau kita sudah tahu memang padat, bersabarlah. Ya, kalau kita antri di dalam belanja, ya bersabarlah. Belajar. Memberikan kesempatan orang lain untuk lebih dulu dan macam-macam. Anda bisa memilah-milah. Ya, tetapi satu hal yang kita harus tahu. Kesabaran itu ya, adalah sifat daripada kasih, dan kesabaran itu menentukan masa depan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan, saya akhiri dengan sebuah ayat yang berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu kan menundukkan sesuatu, menundukkan kota atau segala sesuatu. Ya, kita perlu menundukkan keinginan hati kita. Peperangan terbesar biasanya adalah bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita. Kita harus tundukkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kiranya karakter ilahi kesabaran ini, panjang sabar itu ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan akan dipermuliakan melihat orang-orang percaya punya karakter yang sabar. Dan saya percaya orang-orang akan datang melihat siapa kita. Orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang-orang yang sabar. Dan kiranya anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan.